Makin panas, wabah makin sulit. Jokowi jangan seperti presiden nyapres. Ini tantangan SBY dan PKS. Saat kondisi seperti ini, mengapa PKS dan SBY tidak diajak menjadi satgas lawan COVID-19? Tidak dilibatkan fraksi PKS dan Demokrat pada satgas lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh anggota DPR RI lintas fraksi bukan perkara aneh. Pasalnya, kedua partai tersebut merupakan partai yang kritis terhadap pemerintah lantaran berada di luar koalisi pemerintah alias oposisi. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, kepada kantor berita politik Ermol, Senin ini. Tidak terlalu aneh dan heran, karena PKS dan Demokrat termasuk fraksi yang kritis terhadap pemerintah. Jadi, ya tidak diajak, kata Ujang Komarudin. Pengamat politik jebolan Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, PKS dan Demokrat tidak dilibatkan dalam struktur kepengurusan Satgas lawan COVID-19 DPR ini. Tidak ada alasan lain selain ketua partai tersebut merupakan partai politik oposisi. Yang diajak pasti fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Itulah politik. Yang berbeda tak diajak, yang sama yang diajak. Lebih lanjut, meskipun pembentukan Satgas lawan COVID-19 itu bukan atas nama DPR RI secara kelembagaan, namun keberadaan PKS Demokrat ketimbang partai lain sudah terlihat jelas di parlemen. Walaupun tak resmi atas nama DPR, itulah terletak polarisasi antara partai koalisi dan partai pengkritik pemerintah. Demikian ujar Komarudin. Oleh karena itu, wabah makin sulit. Jokowi jangan seperti presiden yang lagi nyapres. Jokowi ditantang meniru Taiwan. Mengapa Taiwan? Bukan Korsel, tapi Taiwan yang paling hebat antisipasi COVID-19. Akhirnya bukan Korea Selatan yang paling hebat. Pujian dunia lebih diberikan kepada Taiwan. Tidak pernah ada rebutan masker di Taiwan. Sejak awal, sejak COVID-19 masih belum punya nama. Dan yang lebih istimewa, Taiwan punya kiat ampuh untuk mencegah kematian berjamaah. Dan itu dilakukan justru sebelum virus datang ke Taiwan, ketika belum ada kepanikan. Tentu beda dengan di Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, dia main data. Semua rumah sakit kan punya data lengkap. Dicarilah siapa saja yang punya penyakit terkait dengan pernafasan. Siapa pula yang pernah berobat terkait dengan penyakit itu. Siapa saja yang tingkat sakitnya berat. Angka-angka itu, begitu hidupnya, tidak dianggap benda mati yang dikubur di rak lemari. Waktu itu, sebenarnya Taiwan masih aman. Tapi sudah tahu, ada wabah di Tiongkok daratan yang jaraknya hanya selembaran batu bata. Taiwan tidak menyepelekan informasi itu. Data dari rumah sakit dihimpun. Dengan cepat, mereka yang punya sakit jenis itu disiapkan untuk ditangani khusus. Termasuk diberitahu, Anda adalah golongan warga yang paling harus waspada. Masa-masa masih aman itu dimanfaatkan untuk persiapan menyambut kedatangan sang mahkota. Ketika akhirnya COVID-19 singgah di Taiwan, golongan paling rentan itu sudah tertangani. Demikian pula ketika kapal pesiar Diamond Prince sempat singgah di Taiwan yang belakangan tersiar. Kabar kapal itu ber-COVID. Penduduk Taiwan panik. Pemerintah segera menenangkannya dengan data. Ada 50 lokasi yang kemungkinan besar disinggahi penumpang Diamond Prince. Nama-nama lokasi itu dibuka secara detail. Warga pun diminta waspada. Siapa yang merasa terkait dengan lokasi itu diminta memberi info ke posko. 15 hari kemudian, ketika heboh Diamond Prince mengguncang dunia, muncul pengumuman pemerintah Taiwan. Tidak satu pun dari 50 lokasi tersebut ditemukan penderita COVID-19. Taiwan memang punya lembaga khusus penanganan wabah. Lembaga itu permanen menjadi bagian lembaga penanggulangan bencana. Itu dibentuk sejak awal wabah SARS 2003. Lembaga itu juga
punya departemen klarifikasi informasi. Tugasnya memonitor pergerakan sosmed. Kalau ada informasi yang salah, langsung dijelaskan duduk persoalannya. Termasuk kalau ada hoax, dalam 24 jam sebelum misinformasi itu lebih meluas, sudah ada penjelasan resminya. Penjelasan itu dibuat menarik, termasuk dalam bentuk meme, lalu dikirim ke media massa, juga dikirim ke semua nomor ponsel. Asumsinya berarti semua warga menerima penjelasan itu. Taiwan telah menjadi satu model bersejarah menghadapi wabah, yakni model sedia payung sebelum hujan. Wuhan model yang lain lagi, karena sudah terlanjur ada wabah, lockdown. Karena ada hujan, maka masuk rumah. Model sedia payung sebelum hujan, sukses besar. Hanya 380 orang Taiwan yang terkena COVID-19, hanya 6 orang yang meninggal. Kalau data orang yang berpenyakit tentu tidak ditangani sebelum COVID datang, jumlah seminim itu mustahil akan dicapai. Model Wuhan juga sukses besar. Lewat penderitaan besar lockdown, sudah tidak ada lagi penderita baru dalam 2 minggu terakhir. Amerika yang membuat dunia geleng-geleng kepala. Negara semodern itu, sekuat itu, segagah itu, sekaya itu. Jelas, Amerika tidak mau belajar dari Taiwan. Taiwan memang sohibnya Amerika Serikat. Bahkan, sudah menjadi seperti bagian dari Amerika. Ibarat bagian dari sebuah hidung rupanya. Taiwan dianggap bagian yang paling remeh, upil misalnya. Taiwan itu sudah mengembangkan payung sejak hujannya masih di Wuhan. Tanggal 27 Januari 2020, Taiwan sudah melakukan ini. Penumpang dari Wuhan tidak boleh keluar pesawat. Mereka diperiksa dulu, dites suhunya. Yang bermasalah diisolasi. Bahkan, lebih dini lagi tanggal 20 Januari 2020, seminggu sebelum Imlek, Taiwan sudah memberi pengumuman kepada rakyatnya, jangan rebutan masker. Pemerintah sudah memproduksi lebih banyak masker. Di tanggal itu, Taiwan sudah siap jutaan masker, 44 juta masker operasi, dan 1,9 juta masker N95. Sudah disiapkan pula 1.100 ruang isolasi di rumah sakit di sana, yang sudah dilengkapi dengan negative room pressure. Di awal Februari, Taiwan baru bisa produksi masker 4 juta per hari. Bulan lalu, sudah menjadi 16 juta per hari. Pemerintah sejak akhir Januari juga sudah mematok harga masker 23.500 per 9 masker. Juga menetapkan kuota, hanya boleh beli masker untuk keperluan 14 hari saja. Distribusi masker dikuasai oleh pemerintah. Pembeli masker harus menunjukkan kartu anggota asuransi kesehatan, mirip BPJS di sini. Tanpa kartu itu, tidak akan dilayani. Hebatnya lagi, 99,9% penduduk Taiwan punya kartu seperti ini. Yang 0,1% karena baru lahir, kartunya masih dalam kepengurusan. Bisa juga pesan masker lewat website pemerintah dengan harga yang sama. Barangnya bisa diambil di toko terdekat, seperti toko 7-Eleven, Family Mart, dan sebangsanya. Pembayarannya dilakukan saat mengambil barang itu. 23.500 per 9 masker dengan uang kontan. Dari 25 juta penduduk Taiwan yang bekerja di Tiongkok daratan, sekitar 2 juta, termasuk yang berbisnis. Turis Tiongkok daratan yang ke Taiwan lebih banyak lagi. Taiwan berhitung, mendung sudah gelap, sudah menggelayut rendah. Hujan pasti datang, deras sekali. Payung harus segera disiapkan, bukan pawang. Oleh karena itu, Jokowi harus siap tidak populer. Umumkan PSBB nasional. Jangan takut tidak populer. Selama COVID, mestinya pemerintah, presiden dan jajarannya, mereka harus satu gerakan dalam setiap kebijakan. Kondisi COVID ini membuat semua hal susah dan tidak bagus. Jadi perlu ada kebijakan radikal yang sesuai dengan kondisi, kata pengamat politik Henry Satrio. Seperti diketahui, dalam pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB. Namun, penerapan PSBB harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Henry menyarankan agar PSBB dijadikan sebagai gerakan nasional. Misalnya, PSBB
Kalau masing-masing wilayah bikin PSBB, mending nasional gerakan langsung PSBB. Jelasnya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda,